Ya, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kalau setiap kita boleh sehat, boleh kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mulai night worship, sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau Allah kami yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau mengerjakan banyak hal sampai hari ini Tuhan, terima kasih. Siap kami sehat, kuat, kami percaya semuanya karena kasih dan karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, siap kami datang. Untuk kami boleh membawa pujian kami, penyembahan kami, rasa syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang mengerti sampai kedalaman hati kami Tuhan. Kau mengenal siap kami jauh sampai kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
keadaan kami. Ajari kami terus mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau yang mengerti, Tuhan Yesus. Engkau Tuhan, terima kasih.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli Tuhan, terima kasih. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, terus menuntun kami, terus menguatkan kami dalam segala situasi dan kondisi Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi mungkin Tuhan. Kami percaya masih ada mujizat balik apapun yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Bila apapun yang kami sudah bawa di hadapan Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadi persembahan yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicaralah pada setiap kami melalui hamba-Mu, melalui kebenaran firman yang akan disampaikan malam hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami, dan memakai hamba-Mu untuk memberitakan apa yang Tuhan ingin katakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dari Ibu Gembala kita. Sahabat malam, firman Tuhan malam hari ini diambil dari Matius 14 ayat 14 sampai yang ke-21. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pujian tadi mengatakan Allah mengerti, Allah peduli. Dan ayat yang baru saja kita baca mengatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Beberapa ayat di dalam perjanjian baru mengatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu membuktikan bahwa Yesus mengerti, Yesus peduli. Karena Dia tergerak oleh belas kasihan, karena Dia mengerti, karena Dia peduli, maka Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dia memberi makan orang-orang yang lapar. Bahkan Dia menghidupkan seorang anak dari janda yang mati. Betapa Dia peduli, betapa Dia mengerti. Tapi seringkali kita tidak bisa mengerti, tidak bisa peduli dengan Tuhan. Juga termasuk orang-orang di sekitar kita. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Karena ketakutan tertular virus, rasa kemanusiaan kita sudah mulai luntur, rasa kemanusiaan sudah mulai hilang. Kita ketakutan untuk ketemu orang, kita ketakutan untuk berdekatan dengan orang lain. Kita cuma bisa menuntut orang lain mengerti, orang lain peduli.
Bukan kita nuntut Tuhan supaya dia mengerti, supaya dia peduli dengan kita. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya akhir-akhir ini? Apakah kita menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini? Meskipun mungkin dalam tanda kutip ada ancaman dari virus si corona ini untuk saudara dan saya. Apakah kita sudah kehilangan kasih itu, kehilangan rasa kemanusiaan itu, kehilangan rasa kepedulian itu? Sampai Tuhan mengingatkan, tidak perlu mereka pergi, tetapi kamu yang harus memberi mereka makan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita yang harus saudara dan saya kerjakan. Masa kita akan suruh Tuhan, Tuhan tolong saudaraku itu yang sedang isolasi mandiri, kirim makanan Tuhan. Padahal kita bisa, meskipun itu hanya mungkin ditaruh di pagar mungkin. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Mengapa kita harus suruh Tuhan untuk melakukannya? Mari kita juga belajar peduli, menjadi pribadi yang mengerti, menjadi pribadi yang peduli. Di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan, seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi karena dia mau nurut sama Tuhan, mau belajar mengerti, mau belajar peduli bahwa begitu banyak orang sedang lapar saat itu, dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Lewat kepedulian, lewat pengertian dari kita, dan kita mengikut sertakan Tuhan, maka mujizat yang besar itu pasti akan terjadi. Mungkin saat ini kita juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk saudara kita. Kita hanya bisa berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kekuatan yang dari Tuhan, perlindungan Tuhan untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi tetap percayalah, saat kita mengerti, saat kita peduli dengan hal ini, maka Tuhan juga akan bekerja dengan luar biasa bersama-sama dengan kita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasa yang besar, dahsyat dan luar biasa untuk saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur, mohon kekuatan yang dari Tuhan supaya kita juga menjadi orang-orang yang mengerti dan peduli, berbelas kasihan seperti Allah kita juga berbelas kasihan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh terus melakukan firman-Mu dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Kami mau menyaksikan kasih Tuhan, kami mau menyaksikan belas kasihan Tuhan, kami mau menyaksikan kepedulian, pengertian seperti Engkau peduli dan mengerti kepada kami. Tuhan, kami anak-Mu, kami murid-Mu, kami juga belajar melakukan seperti yang Engkau lakukan, sehingga dunia boleh melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus sungguh ada kasih yang nyata, sungguh ada kasih yang besar, yang sanggup mendatangkan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu melawat keluarga kami, melawat kota kami, melawat negara Indonesia kami yang tercinta ini, bahkan seluruh ujung bumi. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus bekerja di dalam kami, Tuhan yang akan memampukan kami, supaya kami juga melakukan seperti yang Engkau kerjakan. Ini doa kami. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan terus bersama dengan Tuhan. Amin.